Bismillahirrahmanirrahim. Al-madah allati nadrusuha fi hadha al-liqa' al-jadid hiya ma tata'allaq aidan bi ba'd an-nadhariyat li 'amaliyat at-tarjamah. Wal mawdu' al-an asy-syurutu li jawdati at-tarjamah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan terjemah yang baik. Jadi ini sesungguhnya penegasan saja dari beberapa prinsip yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi penegasan kembali sehingga diuraikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan terjemah yang baik. Asy-syurutul lazimu tawafuruha fit tarjamatil jayyidah. Beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menghasilkan terjemah yang baik, diantaranya 1. Yajibu an takuna tarjamatu nuskhatan kamilatan tibqal asli minal afkaril mawjudati bin nassil asli. Terjemah harus merupakan salinan yang utuh atau merupakan duplikasi yang utuh. Apa yang diduplikasinya, yang disalinnya, yaitu al-afkar al-mawjudah, yakni duplikasi atau salinan terhadap gagasan-gagasan yang ada pada teks pertama sesuai dengan aslinya. Sebelumnya kan sudah ditegaskan bahwa esensi dalam terjemah itu adalah al-makna atau al-afkar atau ar-risalah ya. Makna, gagasan atau pesan. Jadi dengan demikian ditegaskan bahwa untuk menghasilkan terjemah yang baik, maka ya harus merupakan salinan utuh terhadap gagasan-gagasan yang ada pada teks pertama sesuai dengan aslinya. Dengan kata lain bahwa gagasannya itu harus utuh. Tidak boleh gagasannya menyimpang atau gagasannya ada yang didistorsi, ada yang dikurangi, apalagi kalau dikhianati. Wah, itu jelas tidak boleh. Jadi gagasannya harus utuh. Ya, perkara strukturnya beda, tentu kan gak ada masalah, itu malah dianggap bagus saja untuk menyesuaikan. Kemudian yang kedua, yajibu an tankula tarjamatu ruhan nassil asli. Yajibu an tankula tarjamatu ruhan nassil asli. Terjemah harus mampu mentransfer ruh, jadi spirit dari teks pertama, ruhnya. Ruh di sini maksudnya ya esensinya ya, esensi yang ada di teks pertama. Jadi lagi-lagi ini relevanlah dengan gagasan tadi. Jadi spiritnya apa gitu, sehingga jangan sampai kehilangan spirit dari gagasan asli. Kemudian yang ketiga, yajibu an yahtafido yajibu an yuhtafadho ya. Yajibu an yuhtafadhul uslubu wa tariqatul kitabah binafsil khasais al-mawjudati bin nasil asli. Jadi harus dipelihara betul ya al-uslub, pola penyajian atau gaya penyajian dan cara penulisan yang idenya, gagasannya sejalan dengan karakteristik yang ada di teks pertama. Jadi gagasan, maksudnya ini gagasan gaya bahasa, gaya tuturan itu yang bersifat umum misalnya. Jadi kalau informatif, berita harus berita lagi gitu. Kalau di dalamnya ada yang kalimat ta'adzubiyah, ya di situ harus ada ta'adzubiyah. Kalau di dalamnya ada yang ilzamiyah, apakah itu amar, perintah, nah itu juga harus muncul. Jadi maksudnya ya gaya tuturan secara umum ya harus dipelihara. Kemudian cara penulisannya juga kayak gitu. Jadi kalau ininya uraian narasi,
ya narasi lagi gitu. Jadi kalau bersifat prosa tidak menjadi nadom. Jadi saya kira mungkin alurnya harus sama lah gitu. Adapun kalau struktur detail misalnya apakah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian apa pakai kana atau tidak, nah itu lain soal. Jadi yang dimaksud usul di sini lebih pada pola penyajian secara umum. Kemudian yang ketiga, yajibu an yusogho nasut tarjama bita'birin tabi'iyyin wasalisin. Yajibu an yusogho nasut tarjamati bita'birin tabi'iyyin wasalisin. Yani teks terjemah harus diformulasikan bita'birin tabi'iyyin dengan ungkapan yang wajar. Jadi jangan yang belibet atau jangan memaksakan atau takalluf ya, terlalu membebani sehingga susah dicerna. Jadi harus yang sifatnya wajar. Wajar menurut pemahaman, wajar juga dalam strukturnya menurut bahasa Indonesia gitu. Kemudian wasalisin dan mengalir dengan mudah gitu. Mengalir dengan mudah. Tidak terlalu banyak, tidak ada banyak pengulangan, kemudian tidak banyak kata-kata yang istilahnya mengganggu. Kayak di bahasa Arab kalau dan gitu, wa itu biasa. Cuma kalau di dan terus kan jadi masalah. Gitu. Atau di bahasa Arab kan domir ya, banyak domir. Kalau di Indonesianya domir lagi itu kan jadi masalah, itu menjadi tidak wajar dan tidak ngalir gitu. Di teks terjemah harus disusun, harus diformulasikan dengan ungkapan yang wajar dan mengalir gitu. Kemudian berikutnya yajibu an ta'kisa tarjamatu kulla anasiri suhulati wal wuduhi al mawjudati bin nasil asli. Hendaklah terjemah itu bisa menggambarkan kulla anasiri suhulah, berbagai unsur kemudahan, wal wudu, kejelasan, al mawjudah bin nasil asli yang terdapat pada teks pertama. Jadi intinya bahwa dalam terjemah itu harus bisa memenuhi adanya unsur kemudahan. Jadi mudah untuk dipahami. Kemudian jelas, maknanya juga jelas. Sebab kan salah satu tujuan kenapa teks itu diterjemahkan kan supaya lebih jelas, supaya mudah dipahami. Supaya lebih mudah dipahami. Maka kalau teks diterjemahkan tapi justru malah menjadi susah, malah menjadi tidak jelas, nah itu berarti masalah. Sehingga ironis misalnya, ada teks terjemah kemudian dibandingkan dengan aslinya. Apalagi kita misalnya yang ngerti bahasa Arab. Lihat terjemah, lihat teks aslinya. Ternyata masih lebih enak baca teks aslinya ketimbang terjemah. Nah, berarti itu nggak tercapai. Menyalahi tujuan dari terjemah itu sendiri. Kalau terjemah kan supaya mudah, supaya jelas. Kalau malah menjadi susah, malah menjadi gelap, itu berarti ada masalah. Maka tegaskan kembali bahwa terjemah itu harus bisa mencerminkan atau memproyeksikan unsur-unsur kemudahan dan kejelasan seperti yang dikehendaki dalam teks asli. Yajibu an takuna tarjamatu dzati diqqatin fin naqli wa idhari mawatinil jamali. Hendaklah teks terjemah itu memiliki dikoh akurasi bin nakli dalam transfer. Jadi harus diperhatikan akurasi, yakni ketepatan. Makanya kan kemarin dibilang bahwa sebelum langsung ke terjemah itu harus ada namanya muwazanah. Muwazanatul mufradat, muwazanatul mustalahat. Jadi harus ada menyeimbangkan istilah-istilah, menyeimbangkan kosakata. Supaya terpenuhi unsur dikoh, jadi ada akurasi, ketepatan. Jangan sampai salah misalnya, kan beda antara misalnya antara wajan af'ala ahsana dengan tahassana. Kalau ahsana kan berbuat baik atau mengoptimalkan, tapi kalau tahassana membaik gitu. Kalau istihsan kan menganggap baik gitu.
Kalau hasan kan baik. Nah, itu diantaranya yang sederhana. Nah, sehingga pernah ada yang salah, misalnya dalam qatala dengan qatala. Qatala membunuh, tapi kalau qatala berperang gitu. Bukan saling membunuh, malah berperang di situ. Kalau qatalanya membunuh, tapi kalau qatala ya berperang. Kemudian wa idhari mawatinil jamal, menampakkan sisi-sisi keindahan. Kalau memang di teks aslinya itu ada mawatinul jamal, ada sisi keindahannya. Maka ketika diterjemahkan juga hendaknya sisi keindahan itu ada, tidak hilang itu. Jadi jangan sampai di teks Arabnya bagus, ada rasa sastranya, tapi ketika diterjemahkan ke Indonesia jadi hilang. Nah, itu berarti ada masalah juga, udah nggak bagus. Idealnya, jadi harus sisi keindahan itu terpenuhi juga. Kemudian terakhir, yang bagi antuwalidat terjematu istijabatan musyabihatan pidih niqariha. Terjemah itu harus melahirkan respon yang sama menurut pikiran atau pemahaman si pembacanya. Jadi bagusnya ya hasil terjemah itu kalau diuji kepada beberapa pembaca, semua responnya sama. Bagus, 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 mengerti. Nah, kalau berbeda misalnya, menurut si A mah bisa dimengerti, tapi menurut si B tidak. Menurut si C juga masih ragu. Nah, jadi ada perbedaan, nah, berarti itu nggak bagus. Di terjemah yang baik itu kira-kira respon umumnya harus sama, bahwa itu terjemah bagus, mudah, bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, saya kira itu ya beberapa syarat yang harus terpenuhi, menguatkan dari apa yang sudah disampaikan untuk menghasilkan terjemah yang baik. Jadi syarat termasuk juga ini menjadi prinsip. Nah, ada berapa berarti ini ya? Ada 7 yang harus diperhatikan. Demikian sementara.